Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih berbicara seputaran salat. Qala al-musannifu rahimahullah an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ibni Abdul Muttalib, ya Abbas, ya amma, ala u'tiyaka, ala amnahuka, ala ahbuka ashru khisalin idza anta fa'alta dhalika ghafara Allahu laka dhanbak awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu wa khata'ahu wa 'amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa 'alaniyatahu. Daripada Ikrimah, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ibni Abdul Muttalib, Rasulullah mengatakan kepada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, kepada pamannya Al-Abbas. Rasulullah berkata kepada pamannya Al-Abbas, ya Abbas, ya ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tiyaka, maukah engkau aku berikan, ala amnahuka, maukah engkau aku hadiahkan, ala ahbuka, maukah engkau aku berikan kebaikan, ala af'alu bika, maukah engkau aku berikan jalan, ashru khisalin, 10 hal, idza anta fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan hal tersebut, ghafarallahu laka dzambak, Allah akan mengampunkan dosamu, awwalahu wa akhirahu, mulai pertama dosa yang engkau lakukan sampai akhir dosa yang engkau lakukan, wa qadimahu wa hadithahu, baik dosa yang telah lama, wa hadithahu, maupun dosa yang baru, wa khata'ahu wa 'amdahu, baik dosa yang engkau lakukan tanpa sengaja, wa 'amdahu, maupun dosa yang engkau lakukan dengan sengaja, wa saghirahu wa kabirahu, baik itu dosa kecil, wa kabirahu, juga dosa besar, wa sirrahu wa 'alaniyatahu, baik itu dosa yang engkau lakukan sembunyi-sembunyi maupun dosa yang engkau lakukan terang-terangan. Ashru khisalin, 10 hal tersebut adalah antusalli 4 rakaat, engkau melakukan sholat 4 rakaat, taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab, yang engkau baca dalam setiap rakaat itu
surah Al-Fatihah, kemudian wasurah, kemudian surat yang lain. Fa idza faraghta min al-qira'ati fi awwal rak'ah, maka apabila engkau telah selesai daripada membaca surah Al-Fatihah dan bacaan yang lain pada rakaat pertama, faqul, maka bacalah, wa anta qa'imun, dalam keadaan engkau masih berdiri, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah, sebanyak 15 kali. Summa tarka'u fataqulu wa anta raki' 10, kemudian engkau rukuk dan membaca bacaan tersebut dalam kondisi engkau rukuk sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku' fataquluha 10, kemudian engkau angkat kepalamu dari rukuk, yaitu i'tidal, dan juga engkau baca 10 kali. Tsumma tahwi sajidan, kemudian dari i'tidal engkau turun sujud, fataqulu wa anta sajidun 10, maka engkau baca juga dalam kondisi sujud sebanyak 10 kali. Tsumma tarfa'u ra'saka minas sujud fataquluha 10, kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, duduk antara dua sujud, dan engkau baca 10 kali. Summa tasjudu fataquluha 10, kemudian engkau sujud lagi dan engkau baca 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minas sujud, kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, engkau baca lagi 10 kali pada posisi duduk istirahat. Fadzalika 75 fi kulli rak'ah. Nah, jumlah bacaan tersebut yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, fadzalika 75 fi kulli rak'ah. Jumlah semua bacaan itu adalah 75 kali pada setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi 4 raka'at, yang engkau lakukan itu pada setiap rakaat hingga 4 rakaat. Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al, dan jika engkau mampu untuk melakukan salat tersebut setiap hari sekali, maka lakukanlah. Fa in lam tastati' fa fi kulli jumu'atin marrah, jika engkau tidak mampu melakukan salat seperti itu setiap hari sekali, fa fi kulli jumu'atin marrah, maka lakukanlah sekali Jumat 1 kali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah, jika itu pun engkau tidak mampu, maka lakukanlah salat tersebut dalam setiap bulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, dan jika engkau tidak mampu juga seperti itu, maka lakukanlah salat tersebut dalam setiap tahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umurika marrah, dan jika engkau itu pun tidak mampu, maka sepanjang hidupmu salatlah salat tersebut sebanyak sekali. Ini namanya salat tasbih. Jadi ini salah satu sunat, salat sunat yang sangat ditekankan dan pahalanya sangat besar sekali. Diampunkan seluruh dosa-dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, sengaja, tidak sengaja, yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan secara terang-terangan. Sekali melakukan sholat tersebut, maka semua dosa itu dihapuskan. Kenapa demikian? Karena memang tidak mudah melakukan sholat itu. Jumlah tasbih dalam 1 rakaat 75 kali. Berarti kali 4 rakaat berapa? 300 kali tasbih. 300 kali tasbih isinya. Kalau dilakukan di siang hari, dia dilakukan 4 rakaat sekali salam. Kalau dilakukan di malam hari, maka dilakukan 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat.
Maka di sini Rasulullah berpesan kepada kepada paman beliau Al-Abbas. Pesan kepada paman itu berarti pesan sangat penting sekali. Beda tentu pesan kepada orang lain di luar keluarga dengan pesan kepada sesama keluarga. Apalagi ketika itu umur Al-Abbas itu sudah sangat tua. Berarti di sini Rasulullah ingin mengatakan kepada Al-Abbas dan kepada semua kita, hendaklah salat tasbih ini menjadi salah satu amalan kita, terlebih orang yang sudah usia lanjut. Mudah-mudahan apabila tiba-tiba ajal menjemput, maka itu menjadi salah satu amal terbaik dalam mengakhiri hidup di dunia ini. Kalau mampu setiap hari sekali, maka itu lebih bagus. Kalau tidak mampu, berarti satu kali Jumat sekali, seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tidak mampu, maka sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tidak mampu, maka setahun sekali. Kalau setahun sekali tidak mampu, maka seumur hidup sekali. Tapi janganlah diambil yang terakhir ini. Saya sudah pernah misalnya, saya sudah pernah, cukuplah, sudah sekali. Seperti haji juga, jangan seperti itu. Hendaklah ya kita usahakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan dia bisa dilakukan sendiri, tidak perlu berjamaah dan tidak perlu tunggu malam nisfu Sya'ban. Biasanya di sini dilakukan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah pada malam nisfu Sya'ban. Datang semua orang ke masjid untuk salat nisfu Sya'ban. Kemudian pulang, tidak balik-balik lagi dia. Baliknya malam nisfu Sya'ban tahun berikutnya. Karena dosanya sudah diampunkan semua. Kumpulkan dosa lagi, nanti malam nisfu Sya'ban tahun depan baru salat tasbih. Jadi ini amalan yang tidak biasa. Ini amalan besar dari Rasulullah SAW yang dipesankan, diwasiatkan kepada pamannya Al-Abbas. Boleh. Maksudnya kalau misalnya gini, jamaah boleh, sekolah sendiri boleh berjamaah. Maksudnya jangan sampai harus tunggu jamaah dulu. Ya kalau mau lakukan sendiri langsung lakukan sendiri saja. Bahkan sebenarnya salat tasbih ini masuk dalam salah satu kategori salat yang sunat dilakukan sendiri. Bukan salat yang bukan bagian salat yang sunat dilakukan secara berjamaah. Seperti salat tahajud. Salat tahajud sunat sendiri atau berjamaah? Sendiri. Cuman ya karena kita untuk saling menyemangati, kita buatlah kadang-kadang berjamaah untuk memancing semangat. Baik itu yang dilakukan di sebulan sekali, misalnya di Masjid Raya, di Masjid Oman ada seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada malam terakhir daripada bulan, atau 10 malam terakhir daripada Ramadan, tidak apa-apa. Karena kita beda dengan dulu, dengan sahabat Nabi, dengan tabi'in. Kita memang harus rame-rame dulu. Kalau sendiri paling bertahan 2 rakaat, 4 rakaat. Maka kita buat berjamaah ya saling menguatkan, tidak apa-apa. InsyaAllah Allah lebih tahu keadaan kita. Ya. Tapi maksudnya salat tasbih ini tidak perlu ditunggu berjamaah. Oh, di mana ada jamaah biar saya enggak, langsung coba sendiri. Bisa di siang hari, bisa di malam hari. Karena ini lama salat ini. 300 kali tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 300 kali 4 rakaat. Jadi tentu tidak mudah salatnya, tidak ringan, berat. Makanya ketika ada yang mampu melakukannya, maka Allah memberikan balasan dengan mengampunkan
segala dosa, berguguran dosa. Artinya kalau ada orang mau melakukan salat tasbih, berarti dia betul-betul ingin bertaubat, ingin betul-betul membersihkan dirinya, ingin betul-betul dekat dengan Allah, ingin betul-betul taat kepada Allah. Kalau enggak, tidak mungkin dia mau melakukan salat tasbih. Salat wajib saja berat, salat sunat biasa saja berat, apalagi salat tasbih. Tapi kalau dia sudah mau melakukan salat tasbih, maka itu tanda dia benar-benar sudah punya niat baik untuk bertaubat, membersihkan dirinya dan seterusnya. Nah, itu tentang salat tasbih. Tapi di beberapa di kampung-kampung, di beberapa kampung ya, di desa-desa, itu ada memang di beberapa tempat yang rutin sebagian orang itu melakukan salat tasbih sebulan sekali. Itu biasanya di balai-balai tertentu, di balai-balai pengajian atau di daerah-daerah. Itu biasanya tengkunya mengajak jamaahnya untuk salat tasbih. Untuk ya tadi seperti kita katakan tadi, untuk saling memotivasi, karena kalau sendiri-sendiri ya, orang berat. Nah, itu tentang salat tasbih. Berikutnya, an Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafara Allahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin yudhnibu dhanban, tidaklah seseorang yudhnibu dhanban, melakukan dosa, thumma yaqumu fatatahhar, kemudian dia beranjak untuk bersuci, thumma yusalli, kemudian dia salat, thumma yastaghfirullah, kemudian setelah dia salat dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampunkan baginya dosa tersebut. Thumma qara'a hadhihi al-ayah, kemudian Rasulullah membaca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini namanya salat taubat. Ini salat taubat namanya. Ini juga sunat. Jadi sunat dalam bertaubat itu untuk melakukan salat taubat. Artinya di sini ketika kita melakukan salat taubat, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita benar-benar bertaubat. Jadi jangan kita nauzubillah siapalah ya, melakukan dosa besar kemudian cukup dengan istighfar 3 kali misalnya. Tidak bisa. Tidak seseringan itu persoalan taubat itu. Kalau kita benar-benar bertaubat, atau siapapun yang telah melakukan dosa-dosa, khususnya dosa besar, termasuk juga dosa kecil, apalagi dosa besar, itu cara bertaubatnya dia memang harus menjalani proses khusus, salah satunya dengan melakukan sholat taubat. Sholat wudu, kemudian sholat, niatnya usalli sunnata at-taubah, sholat taubat. Kemudian setelah itu istighfar banyak-banyak, istighfar, itu baru benar-benar proses taubat, pembersihan diri. Jangan udah lakukan dosa besar santai aja, nanti tunggu zuhur aja, nanti istighfar bersama imam 3 kali, udah cukup. Tidak bisa taubat seperti itu. Apalagi menganggap begini, ada orang menganggap begini, kan Rasulullah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Yang penting setelah kita buat dosa besar itu, kita buat amal-amal baik saja terhapus sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kalau dosa kecil bisa seperti itu.
Tapi kalau dosa besar nggak bisa, dia butuh proses khusus untuk taubat. Itulah yang membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil ya bisa. Apa kita buat di luar sana dosa kecil, insya Allah dengan kita beristighfar setiap selesai sholat 5 waktu itu terhapuskan. Dengan sholat saja sudah terhapuskan. Dengan kita pergi ke masjid sholat 5 waktu saja sudah terhapuskan. Dan itu banyak sekali hadisnya. Tapi kalau dosa besar tidak cukup seperti itu. Tidak cukup hanya dengan kemudian berubah pergi ke masjid terhapuskan saja tidak cukup. Memang harus ada proses khusus. Nah, prosesnya dengan sholat taubat. Harus sholat taubat. Jadi kalau ada orang datang tanya, saya mau taubat, bagaimana caranya? Saya terlalu banyak dosa. Saya ingin taubat. Ajarkan kepada dia. Kalau ingin benar-benar taubat, kalau ingin benar-benar membersihkan diri, maka mulailah nyatakan taubat itu kepada Allah dengan melakukan sholat taubat. Jangan jawabannya, saya ingin taubat, banyak sekali dosa saya. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa. Yang penting kamu mulai sekarang, setelah 5 waktu jaga, insya Allah terhapuskan sendiri. Tidak bisa. Kalau dosa besar itu ada proses taubat. Tidak bisa dia terhapus dengan begitu saja. Dan dipastikan kalau orang bertaubat dari dosa besar tidak melakukan proses khusus, dia tidak akan benar-benar bertaubat. Berarti dia menganggap dosa itu biasa. Kalau dia menganggap dosa itu tidak biasa, maka dia akan betul-betul bertaubat. Yang ditandai dengan sholat sunat taubat. Bahkan sebagian para ulama itu ada dosa besar, tidak ada dosa besar, mereka selalu rutin melakukan sholat taubat. Mereka rutin melakukan sholat taubat. Termasuk seperti Ustaz Jambudi, ketika beliau memimpin zikir di Mesir Raya. Sebelum mulai berzikir setiap malam apa waktu itu, malam Selasa setelah Isya. Dulu kan di Mesir Raya itu ada malam apa? Ada malam zikir Zawiyah Nurul Nabi, ada malam zikir Majelis Zikrullah Aceh, ada malam zikir. Nah, ketika malam zikir Zawiyah Nurul Nabi itu yang dipimpin oleh Ustaz Nuri, itu beliau selalu seperti itu. Sebelum mulai zikir, beliau mengajak semua jamaah untuk sholat 2 rakaat, sholat taubat. Itu sebagai kita menunjukkan kepada Allah kita benar-benar bertaubat. Jadi sunat itu sholat taubat. Caranya bagaimana? Ya tadi sholat 2 rakaat. Bahkan ada sebagian kitab mengatakan sholat tawabin itu jumlahnya sampai berapa rakaat? 20 atau 40. Dan dilakukan dari maghrib sampai isya. Tapi meskipun dalilnya itu tidak kuat, namun sholat taubat itu memang sunnah Rasulullah. Paling kurang 2 rakaat. Nah, itu sholat sunat taubat. Kemudian An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna a'ma atta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah ay yakshifa li an basari qala aw ad'uka qala ya Rasulullah innahu qad shaqqa alayya dhahabu basari qala fantaliq fatawadda thumma salli rak'atayn thumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu ila rabbi bika an yakshifa li an basari Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi faraja'a wa qad kashafa Allahu an basarihi. Dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu anna a'ma, ada seorang buta atta ila Rasulillah SAW, mendatangi Rasulullah SAW,
Faqala, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifani an basari, berdoalah kepada Allah agar mengembalikan mataku, penglihatanku. Dia buta, buta. Sebelumnya dia bisa melihat, sebelumnya dia buta total. Dia datang ke Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifani an basari wa Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar ia mengembalikan penglihatanku. Qala, Rasulullah menjawab, au ada'uka, bagaimana kalau tidak saya doakan? Maksud Rasulullah gini, dan itu bukan kali ini saja, ada beberapa hadis yang lain. Rasulullah itu sering kalau ada orang datang minta didoakan, misalnya ada penyakit tertentu, ada cobaan tertentu, Rasulullah sering ketika diminta didoakan itu memberikan pilihan, saya doakan atau kamu bersabar saja. Karena Rasulullah itu tetap selalu mengajarkan kita umat untuk menerima takdir Allah, tidak memaksa. Maka Rasulullah selalu berikan pilihan, saya doakan atau tidak. Tapi kalau tidak didoakan, artinya disuruh sabar, cuman balasannya surga. Ya, seperti yang terjadi pada seorang perempuan juga. Ya Rasulullah, ini masru'ah, Rasulullah saya itu kemasukan jin, penyakit saya parah, doakan saya biar sembuh. Rasulullah menjawab, saya doakan, insya Allah Allah sembuhkan. Atau tidak saya doakan, walakil jannah, kamu bersabar tapi bagimu surga. Perempuan ini memilih surga. Oh kalau begitu tidak usah Rasulullah, saya pilih surga saja. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, kalau begitu doakan saja biar saya nggak buka-buka baju, karena ketika datang penyakit itu di puncaknya itu sampai dia buka-buka baju. Akhirnya perempuan itu menjadi salah seorang perempuan yang menjadi ahli surga. Nah di sini juga seperti itu. Au ada'uka, bagaimana kalau tidak saya doakan? Cuman sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, innahu qad syukka alayya dhihabu basari wa Rasulullah. Tetapi memang berat sekali kondisi saya buta. Artinya susah sekali. Mungkin beliau punya istri, punya keluarga, punya anak-anak yang beliau harus bertanggung jawab untuk membiayainya, harus bekerja, harus cari nafkah. Sedangkan kalau beliau buta itu akan sangat sulit, dan atau pertimbangan lain. Pasti ada pertimbangan di sini. Maka di sini dia mengatakan, innahu qad syukka alayya dhahab Rasulullah, mengatakan kepada laki-laki itu, fantaliq fatawadda summa salli raka'atain. Fantaliq, kalau begitu beranjaklah kamu, fatawadda, berwudu, summa salli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Thumma qul, setelah selesai salat 2 rakaat, engkau berdoa. Ini salat apa namanya? Salat hajat. Ya, inilah dalil sunnah salat hajat. Summa qul, kemudian selesai salat 2 rakaat tersebut, bacalah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila Rabbi bika ayakshifali an basari. Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Setelah faraja'a, setelah dia salat 2 rakaat, kemudian dia baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, waqad kashafallahu an basarihi, selesai dia baca doa itu, tiba-tiba matanya terbuka kembali. Nah, ini bisa dicoba. Bagaimana kira-kira doa tadi, menarik tidak itu? Ditulis dan dihafal dan bisa dibaca-baca. Ini doa tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Doa dibaca oleh para ulama. Itu dalil tentang sholat sunat. Jadi apapun hajat kita itu boleh dibaca doa tersebut. Boleh dibaca doa tersebut.
Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla wa min syuqwati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla. Di antara tanda kebahagiaan seorang manusia, anak Adam, istikharatuhu Allah azza wa jalla, ia senantiasa beristikharah kepada Allah. Ini apa maksudnya? Sunat istikharah. Apa makna istikharah? Istikharah itu istikhara yastakhiru istikharah, meminta pilihan kepada Allah. Ketika seseorang itu dihadapkan kepada dua pilihan, dia meminta keputusan kepada Allah, itu maknanya istikharah. Ada dua pilihan yang tidak mampu dia putuskan, agak berat. Maka sunat baginya itu untuk melakukan salat istikharah. Bagaimana salat istikharah itu? Rasulullah mengajarkan. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Rasulullah mengatakan, Jabir mengatakan, Rasulullah mengajarkan kami untuk istikharah fil umuri kulliha, dalam segala perkara hidup. Di sini kan nampak beda dengan kita dan gaya hidup para sahabat. Kita sering memutuskan suatu perkara dengan pikiran kita sendiri. Kita berpikir, langsung kita putuskan. Kita berpikir, kita putuskan. Jangankan meminta kepada Allah pendapat istri kita aja, kadang-kadang kita nggak mau. Kita pikir, putuskan. Kita pikir, putuskan. Para sahabat setiap mau memutuskan sesuatu, mereka itu selalu istikharah, sehingga keputusan mereka itu tepat sasaran, jarang melenceng. Kenapa? Karena mereka meminta pendapat langsung dari Allah. Maka kata Jabir, kata Rasulullah SAW, yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Rasulullah itu mengajarkan kami istikharah fil umuri kulliha, pada semua urusan kami. Jadi bukan hanya ketika pilihan-pilihan, misalnya pilih istri misalnya, atau pilih apalah, tapi fil umuri kulliha, pada semua urusan. Bagaimana caranya? Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami tentang Al-Qur'an. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kami tentang istikharah. Artinya itu menjadi rutinitas para sahabat. Bagaimana caranya? Yaqulu, Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengajarkan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Ya, idza hamma ahadukum bil amri, apabila menginginkan, bertekad seseorang di antara kalian untuk melakukan suatu urusan, tapi dia tidak bisa memutuskan urusan tersebut, falyarka' rak'ataini, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, di luar daripada sholat fardu. Kemudian selesai dia melakukan 2 rakaat, summa yaqul, hendaklah dia membaca doa istikharah. Panjang doa yang lebih bagus sekali. Apa doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajil amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajil amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kan summa rdini bihi qala wa yusammi hajatahu. Itu doa salat istikharah. Yang belum pernah sudah bisa coba ya. Kalau doanya nggak dihafal ya apa yang salah, maka saran mulai mudahnya. Tapi mulailah biasakan untuk sholat istikharah. Banyak hal yang kita bisa sholat istikharah. Ya, jadi misalnya ada urusan masalah anak. Jadi anak saya hari ini masuk tahun ini masuk sekolah baru, dari SD masuk SMP. Saya bawa SMP mana? Minta petunjuk kepada Allah. Sholat istikharah. Kemudian demikian juga anak mau kuliah atau kita sendiri ada tawaran tertentu, apakah tawaran pekerjaan atau tawaran jabatan atau tawaran apapun. Banyak sekali hal dalam hidup yang sebenarnya kita butuh kepada istikharah. Karena istikharah itu cara kita bertanya kepada Allah. Kalau kita ikhlas, tulus, tanyanya kepada Allah melalui istikharah, Allah akan berikan kita. Bagaimana cara Allah mengabulkan istikharah itu? Yang pertama, caranya Allah kuatkan hati kita pada salah satu pilihan. Dan itu bisa dirasakan. Bila kita punya dua pilihan, kita bingung dalam hidup, kita istikharah. Insya Allah selesai istikharah dalam waktu 2-3 hari. Yang sebelumnya kita bingung, bimbang antara 50-50 antara dua ini, akan Allah tambah kuat pada salah satu. Itu cara terbaik. Tapi kadang-kadang Allah mengabulkan istikharah itu tidak dengan dikuatkan pada salah satu pilihan, tetapi justru Allah menghilangkan salah satu pilihan, maka tinggallah satu pilihan. Bagaimana caranya? Allah punya cara sendiri. Allah punya cara sendiri. Yang salah satunya Allah langsung hilangkan. Jadi Allah halangi kita ke salah satunya, maka tinggallah salah satunya. Itu cara Allah mengabulkan istikharah kita. Dan kalaupun yang pertama tidak terjadi, tidak Allah kuatkan kita pada salah satunya, cara kedua pun tidak terjadi, tidak Allah hilangkan salah satunya, atau tidak Allah halangi kita dari salah satunya, berarti dua-dua itu tingkatannya sama. Kita boleh pilih yang A, boleh pilih yang B. Yang salah satu tidak lebih baik daripada yang lain. Dan itu terjadi dalam hidup kadang-kadang. Nanti dua pilihan itu dua-duanya baik. Nanti kita pilih A boleh, baik juga bagi Allah, kita pilih B juga baik bagi Allah. Nah, itu cara Allah kabulkan istikharah seorang hamba. Yang pasti ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyara, tidak akan menyesal. Wa ma nadima man istakhara, tidak akan rugi orang yang suka bermusyawarah, menanyakan pendapat orang lain. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan pernah menyesal orang yang memutuskan sesuatu dengan istikharah. Ini beberapa soal-soal sunat penting yang kita bahas pada malam ini. Tasbih, kemudian soal sunat taubat, kemudian soal sunat hajat, kemudian soal sunat istikharah. Itu adalah soal sunat yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya dalam kehidupan, menjalani kehidupan sehari-hari, walaupun ini banyak orang yang melupakannya atau lalai daripada soal sunat tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada episode depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum
wabarakatuh. Waalaikumsalam.